Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah manajemen perkantoran, yaitu penataan perlengkapan kantor. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Rizky Syafril dan Ibu Lince Magriasti. Saya sebagai moderator dari kelompok 10 yaitu Yulia Pratiwi dengan NIM 2104296. Berikutnya dengan rekan saya yaitu Yuzetri dengan NIM 2104297 dan rekan saya selanjutnya yaitu Gustiasari dengan NIM 2104228. Materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai penataan perlengkapan kantor. Next. Selanjutnya. Sedikit pengantar dari mata kuliah manajemen perkantoran. Kantor merupakan sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tata usaha. Sebagai salah satu penunjang aktivitas kantor, dapat menggunakan sarana dan prasarana kantor, perabotan kantor, fasilitas kantor, serta alat-alat kantor. Tata ruang kantor merupakan pengaturan ruang kantor dan penyusunan alat-alat serta perabotan kantor pada ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana yang baik bagi para pekerja. Setiap pegawai kantor memerlukan tempat yang nyaman untuk bekerja. Salah satu sarana perkantoran yang patut untuk dikelola adalah ruangan untuk bekerja. Tatanan tempat bekerja menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perkantoran. Selain itu, tatanan tempat bekerja juga mempengaruhi kenyamanan pegawai dalam bekerja. Tatanan tempat kerja yang baik akan mendukung pekerjaan kantor selesai dengan semestinya. Dalam materi ini terbagi dalam 3 subbab, yaitu yang pertama ada inventarisasi, yang kedua penyimpanan dan pengaturan, yang ketiga pemusnahan. Untuk yang pertama, kami akan mempresentasikan mengenai inventarisasi. Inventarisasi merupakan proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Tanpa adanya inventory, suatu kegiatan usaha tidak akan terlaksana. Untuk itu, keberadaan inventory sangat penting. Inventaris kantor sangatlah penting bagi keberlangsungan sebuah jalan roda perekonomian perusahaan yang biasanya berupa tidak teraturnya keorganisasian sebuah inventaris kantor atau kurangnya sebuah sistem dalam menginventaris perlengkapan kantor. Jadi, inventaris kantor adalah proses pencatatan atau pelacakan semua barang dan peralatan yang dimiliki oleh kantor. Ini mencangkup pengelolaan stok, pengawasan aset, dan pemeliharaan catatan terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan operasional kantor. Proses ini melibatkan identifikasi, pengelompokan, dan dokumentasi semua aset, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, perabotan, dan perlengkapan kantor. Sistem inventarisasi yang baik dapat membantu mencegah kehilangan, pengoptimalan penggunaan aset, dan menyederhanakan pembaruan stok. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Gustia Sari. Kepada Gustia, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang tujuan inventarisasi secara umum. Yang pertama itu pemantauan aset. Memantau dan mencatat semua aset kantor termasuk perangkat keras, perangkat lunak, perabotan, dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, pengelolaan inventaris. Penyediaan informasi yang akurat dan terkini tentang inventaris kantor untuk membantu dalam pengelolaan yang efisien. Yang ketiga itu perencanaan anggaran. Membantu dalam perencanaan anggaran dengan memberikan gambaran yang jelas tentang aset yang dimiliki dan memperkirakan biaya pembayaran atau pergantian. Yang keempat yaitu tentang keamanan aset, memastikan keamanan aset kantor dengan mencatat lokasi dan kondisi setiap barang, sehingga memudahkan pemantauan dan penanganan kehilangan atau kerusakan.
Yang kelima itu efisiensi operasional. Mendukung efisiensi operasional dengan memberikan visibilitas terhadap aset yang tersedia dan memastikan bahwa aset digunakan dengan optimal. Yang keenam itu kepatuhan hukum. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait aset kantor termasuk pembukuan dan pelaporan yang diperlukan. Yang ketujuh itu pencatatan inventaris, menciptakan catatan lengkap yang tentang inventaris kantor untuk tujuan audit dan akuntansi. Yang kedelapan itu pengadaan dan penghapusan aset, memfasilitasi proses pengadaan dan penghapusan aset dengan memberikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dengan melakukan inventarisasi kantor, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar pengelolaan aset. Materi selanjutnya tentang manfaat inventarisasi. Yang pertama itu memudahkan kendali aset. Dengan inventarisasi akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap setiap aset atau barang yang dimiliki perusahaan. Yang kedua itu membuat aset menjadi lebih aman. Dengan adanya data inventaris, hal ini akan membuat seluruh aset perusahaan lebih aman. Dengan data inventaris, perusahaan akan tahu berapa aset yang dimiliki, kondisi aset, dan lokasi aset itu berada. Yang ketiga itu menghemat keuangan perusahaan. Dengan inventarisasi yang baik dan akurat akan tahu aset apa saja yang sudah dimiliki dan kondisinya. Dengan itu tidak perlu lagi membeli aset yang tidak esensial, serta pengambilan keputusan pun lebih cepat. Yang keempat itu sebagai dasar perhitungan kekayaan organisasi. Data inventaris bisa digunakan menjadi acuan pada perhitungan kekayaan perusahaan dan penyaluran aset. Seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset bergerak atau tidak, adalah kekayaan yang perlu dilakukan pencatatan dalam inventaris. Dan itu menjaga kepuasan pelanggan. Data inventaris yang akurat dapat memastikan proses bisnis berjalan secara berkesinambungan. Dengan data yang lengkap, jadi tahu kapan waktu untuk restock barang sehingga produk tidak akan pernah sold out. Pelanggan setia pun jadi makin puas karena mereka bisa terus mendapatkan produk yang mereka inginkan. Materi selanjutnya itu tentang penyimpanan dan pengaturan. Penyimpanan. Penyimpanan kantor mengacu pada proses dan tempat penyimpanan berbagai barang, dokumen, atau perlengkapan kantor agar dapat diatur dengan rapi dan mudah diakses. Ini melibatkan penggunaan rak, lemari, dan sistem organisasi untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan dan efisiensi di lingkungan kantor. Selanjutnya itu tentang manfaat penyimpanan kantor. Yang pertama itu aksesibilitas. Aksesibilitas memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen atau barang yang diperlukan. Yang kedua itu keamanan. Keamanan melindungi dokumen atau barang dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah. Yang ketiga itu efisiensi operasional dengan meningkatkan produktivitas dengan menyimpan barang dan dokumen secara teratur dan mudah diakses. Yang keempat itu ketersediaan informasi dengan menyediakan akses cepat terhadap informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, pemeliharaan arsip dengan menjaga integritas dan konsistensi data serta memenuhi kebutuhan hukum terkait retensi dokumen. Yang keenam itu penghematan ruang, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan efisiensi ruang kantor. Yang ketujuh, kesesuaian dengan peraturan dengan mematuhi regulasi dan kebijakan terkait penyimpanan dan perlindungan data. Untuk selanjutnya itu tentang pengaturan. Pengaturan kantor merujuk pada penyusunan dan penataan ruang, peralatan, serta proses kerja di dalam satu kantor. Ini mencakup data meja, penyusunan peralatan, dan pembagian tugas untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Jadi, kosong
Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tujuan pengaturan kantor. Tujuan pengaturan kantor melibatkan optimalisasi efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan bagi karyawan. Ini mencakup penataan ruang yang baik, peralatan yang memadai, serta lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Selain itu, pengaturan kantor juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi internal, mengurangi stres, dan menciptakan atmosfer kerja yang positif. Selanjutnya itu manfaat pengaturan kantor. Manfaat dari tata ruang kantor yang baik sangatlah banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah pemborosan waktu dan tenaga karyawan karena berjalan bolak-balik yang sebetulnya tidak efisien untuk dilakukan. Yang kedua, itu menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan bagi karyawan. Yang ketiga, memungkinkan memakai suatu ruang kerja secara efisien dan efektif karena dalam satu luas tertentu dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh karyawan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, itu mencegah para karyawan yang berada pada bagian lain terganggu oleh salah satu pihak yang akan menemui satu bagian tertentu. Selanjutnya itu pemusnahan. Pertama, pengertian pemusnahan arsip. Penghapusan adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan barang dan jasa. Barang dan atau kuasa penggunaan barang dan pengelolaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. Tujuan dan manfaat pemusnahan. Pemusnahan arsip bertujuan untuk mengurangi jumlah volume arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Selain itu juga untuk efisiensi sehingga memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan serta memberikan tempat bagi arsip yang baru. Manfaat pemusnahan arsip adalah untuk efisiensi dan efektivitas kerja serta penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Metode pemusnahan arsip. Ada beberapa cara untuk melakukan pemusnahan arsip, meliputi pembakaran, pencacahan, dijual kepada pihak ketiga dalam keadaan tercacah, penggunaan bahan kimia atau pulping, dan cara lain yang memenuhi kriteria musnah secara total sehingga tidak dikenali fisik maupun isinya. Proses pemusnahan arsip. Prosedur pemusnahan arsip oleh pencipta arsip melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia penilaian arsip. Yang kedua, penyeleksi arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, penilaian arsip, permintaan persetujuan pemusnahan, penetapan arsip yang dimusnahkan, pelaksanaan pemusnahan arsip. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 10. Untuk selanjutnya mungkin hanya itu presentasi yang kami lakukan hari ini. Maaf bila ada kesalahan kata.